Perhatikan di sini, yang nomor ini. Besar tegangan listrik pada hambatan 4 ohm. Jadi nih, sifat rangkaian seri untuk seri itu I-nya sama dan V terbagi. Dalam kasus ini I-nya yang sama. Dari hukum Ohm, V sama dengan I kali R. Karena R-nya di sini, karena I-nya yang sama, maka perbandingannya adalah V berbanding lurus dengan R. Kalau ini berbanding lurus. Ini perbandingannya berapa? 2, 3, 4. 2 tambah 3 tambah 4 itu 9. Kalau saya kasih lambang ini R1, ini R2, ini R3, maka untuk mencari V pada R3, ini perbandingannya udah lurus, jadi udah sesuai ya. Jadi V pada R3 itu 4 dari total 9 hambatannya. Ya, jadi 4 dari 9 dikali 18. Jadinya 8 volt. Karena ini berbanding lurus. Ya, ini kita pakai konsep perbandingan. Jadi udah langsung jawabannya 8 volt. Oke. Kalau kita mau nyari V pada R2 gimana? Berarti V pada R2 itu 3/9 dikali ya. Kalau mau dicari ya. V pada R2 berarti 3 dari total 9 dikali 18. Ini kita coret jadinya 6 volt. Kalau mau nyari V pada R2. Kalau V pada R1 itu berapa? 2/9 dikali 18. Ini totalnya jadinya 4. Ini kalau dijumlah, VR1, VR2 adalah 18. Karena dia membagi tegangan ke dalam perbandingannya 2, 3, dan 4. Jadi rangkaian seri arusnya sama, tapi V-nya terbagi. Kebalikan dari rangkaian paralel. Ya, kita lihat di sini. Rangkaian paralel atau sebelumnya. Di sini berarti belum. Bentar dulu. Kita ke sini. Kalau rangkaian paralel sifatnya membagi arus. Bila ampere meter A1 dilewati 10 ohm, 10 ampere, di sini 10 ampere. Ya. Perbandingannya R-nya ya 2/3. Ya. Perbandingannya 2/3. Prinsip dari rangkaian paralel adalah membagi arus, tegangannya sama. Ya. Jadi kalau paralel, V-nya sama, V-nya yang sama, dan I-nya terbagi. Dari rumus hukum Ohm, V sama dengan I dikali R, V-nya sama. Atau kita tuliskan I sama dengan V per R. Maka I dan R itu perbandingannya terbalik. Maka untuk mencari perbandingan I, bukan perbandingan R, tapi dibalik. Di sini 2/3. Jadi untuk arusnya, di sini kita balik. Ini 3, di sini 2. Jadi boleh langsung, kita langsung aja ya. Di sini yang ditanya pada A2 atau I2. Jadi I2 itu adalah 3 dari total 5. 3 tambah 2 ya. Dikali arus totalnya 10. Ini langsung dapat 6 ampere. Bagaimana kalau mau mencari I3 yang pada ampere meter 3? Ya, ini adalah perbandingan R. Ini adalah perbandingan I. Ya. Karena I berbanding terbalik dengan R, I-nya di atas, R-nya di bawah, maka perbandingannya dibalik. Gitu. Ya, jadi di sini 3, 2. Berarti di sini kalau yang I3 itu adalah 2 dari 5 dikali 10. Jadinya 4 ampere. Ini total ditambah ya 10. Gitu. Nah,
saya balik lagi ke soal yang tadi. Di soal yang tadi, nih, arus totalnya I. Yang ini ya. Ini akan dibagi menjadi dua, dan itu rangkaiannya adalah rangkaian paralel. Membagi arus. Perbandingan R-nya 1:2. Di C itu 1R. Ya. BD itu kan satu dijadikan satu kesatuan itu 2R. Jadi di sini perbandingan R-nya 1:2. Ini perbandingan R-nya. Maka perbandingan I-nya 2:1. Jadi kalau I1 itu 2/3. Kalau I2 1/3. Dibalik karena perbandingannya terbalik. I dan R itu berbanding terbalik dari rumus ini. Ada pertanyaan? Masih bingung? Makasih, Kak. Oke. Oke, kalau gitu kita lanjut ke nomor berikutnya. Kita ke hukum Kirchhoff. Ya, kita ke hukum Kirchhoff. Hukum Kirchhoff pada loop, kalau di